Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan materi konsep otonomi daerah yang beranggotakan saya Tiara Sinifatika Sari dan teman saya Zefata Friska Venencia. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama. Kita akan membahas mengenai pengertian dan konsep dasar otonomi daerah. Kata otonomi atau autonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto yang artinya sendiri dan nomos yang artinya hukum atau peraturan. Nah, menurut Encyclopedia of Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah the legal self-sufficiency of social body and its actual independence. Jadi ada dua ciri hakikat dari otonomi, yakni legal self-sufficiency dan actual independence. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti self-government atau the condition of living under one's own laws. Jadi, otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self-sufficiency yang bersifat self-government yang diatur dan diurus oleh own laws. Nah, karena itu otonomi lebih menitik beratkan aspirasi daripada kondisi. Selanjutnya, bagaimana sih otonomi daerah menurut undang-undang? Otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, UU nomor 32, UU nomor 32 tahun 2004 dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang ketiga, kita akan membahas mengenai dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya. Yang pertama, hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah. Yang kedua, dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya. Terus yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan, prinsip, dan urgensi pemberian otonomi daerah. Yang pertama kita akan bahas tujuannya dari otonomi daerah, yaitu tujuan otonomi daerah setidak-tidaknya meliputi 4 kewenangan utama, yakni dari aspek politik, manajemen pemerintahan, kemasyarakatan, dan aspek ekonomi pembangunan. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan ini mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya akan dibantu jelaskan sama Zefata Friska. Selanjutnya ada prinsip. Prinsip pemberian otonomi kepada daerah adalah prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan aparat, serta pelayanan umum. Pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya guna mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal yang mendasar dalam Undang-Undang Otonomi Daerah adalah mendorong dan memberdayakan masyarakat, menumbuh kembangkan prakarsa dan kreativitas dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Selanjutnya ada urgensi. Dari berbagai pemikiran di atas dapat dirumuskan bahwa motivasi dan urgensi pemberian otonomi daerah adalah pertama, karena kebinekaan kehidupan masyarakat, kedua, pengakuan dan penghormatan atas sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintah, dan bermasyarakat.
Lalu yang ketiga, pendayagunaan pengelolaan potensi daerah kehidupan, serta yang keempat atau yang terakhir, pemerataan kemampuan daerah dengan memperhatikan kondisi daerah yang berbeda dan tetap berada dalam satu wawasan Nusantara. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa urgensi dan motivasi pemberian otonomi kepada daerah meliputi: pertama, upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; kedua, upaya melancarkan pelaksanaan pembangunan; ketiga, meningkatkan peran masyarakat dalam proses demokratisasi pemerintahan; serta lalu kesimpulan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat sangat bergantung pada kapasitas dan mentalitas manusia, pelaksanaannya termasuk pemerintah daerah, DPRD, aparatur, dan rakyat daerah. Dalam konteks Kabupaten Manokwari, pelaksanaan kebijakan pemerintah setelah berlakunya otonomi khusus Papua difokuskan pada sektor ekonomi dan pajak untuk pengentasan kemiskinan. Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus, Kabupaten Manokwari dapat membuat kemajuan dalam pengentasan kemiskinan dengan menitik beratkan pada tujuan ekonomi. Oleh karena itu, otonomi daerah dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang memadai. Lalu yang terakhir ada saran, di mana yang pertama itu aparatur pemerintah daerah perlu dibekali dengan pendidikan yang cukup untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan bijaksana dan adil. Lalu yang kedua, perlu dilakukan penelitian, tindakan, dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dalam kegiatan pembangunan daerah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan. Serta yang saran terakhir yaitu otonomi dan desentralisasi fiskal perlu diimbangi dengan pengawasan yang cukup untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi di daerah. Salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh DPR. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.